Kalau lu udah kehabisan duit tapi pengen punya laptop ataupun komputer dengan monitor tambahan, gua rasa pakai monitor murah itu udah jadi pilihan yang tepat. Maksudnya gini nih, daripada lu keluar-keluar mesti ini itu dulu ya lu jangan lupa sama kata di awal gua, kalau lu kehabisan duit ya, atau budget lu sekarang bener-bener ketahan banget. Ya menurut gue sih ya lu cari aja monitor yang nggak perlu bikin pusing bayarnya itu kayak gimana. Beda cerita kalau lu banyak duit, ya lu bebas cari monitor apapun, spek apapun, atau bahkan lu dilabelin ditipu brand karena lu keluarin duit lebih daripada yang seharusnya lu bayar. Itu bodo amat. Kalau itu gue sih ya beda lagi lah ceritanya. Tapi lagi-lagi buat cari monitor yang nggak pakai mahal harganya, speknya udah cukup oke, sejutaan doang, gue bisa kasih rekomendasi monitor yang ada di belakang gue, Lenovo L24 4C. Menurut gue monitor ini udah cukup banget buat lu consider. Nah tapi kenapa gue bilang tadi ini untuk monitor tambahan bukan monitor utama lu? Aneh nggak sih ya? Berarti ya ini monitor jelek juga dong? Ya jawabannya sih sebenarnya enggak, karena ya biasanya buat laptop-laptop sekarang udah bisa nawarin layar yang udah bagus. Laptop Lenovo jelas standar displaynya udah bagus, dan juga kalau rakit komputer ya biasanya rakitannya tuh udah ditentuin juga nggak sih, atau nggak dimasukin budget buat monitor idaman juga nggak sih? Masa iya rakit PC nggak ada monitornya? Kayak aneh dong. Nah ketika lu gunain monitor kedua yang biasanya budgetnya itu nggak masuk ke list priority, setidaknya lu bisa milih-milih nih monitor yang masih bisa dipakai dengan aman. Malah sebenarnya udah banyak pilihan lah sekarang. Cuma kenapa nih Lenovo L24 4C ini? Kita bahas ya. Pertama, dari harga ini cuma sejutaan. Udah masuk barrier bawah buat sebuah monitor yang punya spek by setnya yang udah oke. Ukurannya 24 inci, resolusi Full HD, IPS dengan akurasi warna 99% RGB, dan refresh rate di 144 Hz. 250 nits brightness secara spesifikasi pun ini udah bisa lu pakai di segala skema penggunaan. Dan buat gua yang utamanya gunain monitor 24 inci juga tapi spesifikasinya di atas monitor ini, yang jelas harganya juga lebih jauh mahal ya. Jadi wajar aja monitor ini udah sangat cukup. Namun sayangnya alat tes monitor gua itu udah nggak ada lagi di sini, jadi gua nggak tahu ini seakurat apa setelah kita tes. Tapi yang pasti gua pun nggak sebermasalah itu karena gua bukan ya entusias monitor user ya. Gua masih bisa lah percaya sama Lenovo. Monitor ini udah ada 2x3 watt built-in speaker yang memang kalau buat dengerin kualitasnya itu kayak monitor lainnya ya itu ya kurang bagus, tapi nggak apa-apa, fitur nice to have. Dan klaimnya untuk monitor ini pun punya tingkat response time 4 ms G2G dan juga 1 ms MPRT serta sudah ada AMD FreeSync supportnya. Terus ada TUV recertified untuk low blue light sama flicker free juga ada, so makai lama pun nggak bikin mata lu cepet lelah. Dari segi desainnya pun untuk monitor kelas entry ini udah cocok buat punya style yang masih premium, dan satu highlight yang gue paling suka itu dari kaki standnya yang udah kokoh, gak oglek-oglek, dan bentuknya itu simple, mengotak aja dengan leher besi yang bikin overall looks-nya itu ya masih bagus. Dengan stand bawahnya itu untuk pengaturan ergonomisnya itu cukup cuma tilt up dan tilt down doang, tapi ya udahlah. Jadi lu gunain motor ini tanpa lu setup gunain VESA mount ini masih bagus. Tinggal lu tentuin lagi mau pakai VESA atau enggak. Kalaupun mau udah ada baut VESA-nya di 100x100 jadi gampang. Untuk warnanya ini putih, clean looks juga. Paling dari segi kakinya ini dual tone dengan warna metal yang masih match, dan tambahan juga di stand monitor ini pun ada phone holder, jadi ya kalau pengen standby handphone itu tutup depan mata ini masih bisa dipakai. Perakitannya juga gampang tanpa tools, baut putar pakai tangan juga aman, dan juga udah disediain untuk kabel manajemennya juga. Lalu untuk portnya sayangnya ini masih belum ada display port. Jadi kalau lu rencananya pakai dua monitor tipe ini dan komputer lu itu GPU-nya cuma sedia satu HDMI port, lu mesti beli adapter DP to HDMI aja sih. So on speknya dia ada satu port HDMI 1.4, satu port FVGA, audio out, dan juga power. Nggak macam-macam lah isinya. Terus buat kontrol layar ini juga bisa langsung lewat joystick samping kanannya, serta tombol powernya pun juga ada di sini, jadi easy to reach lah. Intinya sih ini level monitor entry level yang udah nggak perlu pusing lah untuk lu gunain sebenarnya, tanpa tools, tanpa perlu belajar navigasi setting monitornya. Dan satu hal lagi yang menjadi nilai plus dari monitor ini yaitu layarnya itu punya bezel yang cukup tipis. Bahkan sisi bawahnya pun nggak dilabelin sama Lenovo, jadinya nih dagunya tuh bisa lebih slim lagi. So secara desain gue sih suka banget ya. Mungkin buat yang ngerasa monitor murah itu desainnya kadang suka kaku, kakinya masih ceker ayam, bahkan finish build quality-nya itu masih oglek-oglek, gue rasa Lenovo ini udah lewatin masa itu memang. Untuk monitor ini pun Lenovo cukup peduli lah buat kasih desain monitor yang simple, minimalis, tapi punya quality yang oke buat kalian. Nah sebenarnya juga masih ada satu sih hal yang menarik dari monitor ini yang sebenarnya nice to have, tapi buat yang mageran ini penting, yaitu monitor ini juga bisa diatur via software tanpa harus colok USB lagi loh. Jadi kalau lu salah satu orangnya ya lu bisa install aja software Lenovo Display Software Center dan atur monitor langsung tanpa harus otak-atik joysticknya lagi. Enak nih. Ya gue yakin buat
buat kebanyakan orang ini kayak fitur nggak penting, tapi buat sebagian orang yang udah sedemikian setupnya itu monitornya tuh udah di PC yang udah cakep banget, pasti ini berguna. Dan memang males banget kalau hari-hari mesti mainin joysticknya lagi. Jadi gimana menurut kalian? Nah, sekarang ke pengalaman gua pakai monitor ini aja. Dan gua harus disclaim lagi ya, kalau gua ini belum tes tingkat sRGB-nya karena alatnya udah nggak ada. Jadi jangan tanya seakurat apa monitor ini. Cuma gua bisa kasih balasan itu juga ke kalian. Kenapa motor level entry itu harus tinggi banget gitu asesmennya. Mungkin kalau lo punya ya boleh aja lo tes dulu, kalibrasi lagi dan cek akurasinya buat profil baru si monitornya ini. Tapi kalau memang sekedar jadi monitor yang memang belum guna untuk di level profesional, gua rasa ini bukan jadi faktor yang wajib sih. Dan gua gunain buat main game, ini masih oke lah. Layarnya 144 Hz ini udah cukup bisa kasih visual yang oke di resolusi Full HD. Ya memang, walaupun sRGB-nya ini udah 99% dan dibandingin sama monitor utama gua yang udah sempat gua kalibrasi dulu, warna Lenovo ini sedikit agak menghijau. Tapi gua nggak merasakan kendala yang aneh-aneh lah. Gua tahu dan gua tetap bisa nikmatin, bahkan untuk digunakan sebagai media desain gambar, proposal, ataupun kerja kreatif ini masih menyenangkan. Cuma memang kalau udah terbiasa dengan resolusi lebih dari Full HD, space yang diberikan ini jadi sedikit lebih sempit aja. Tapi lagi-lagi, saat lu gunain motor level ini, bukan tingkat profesional yang akan lu lakuin sama motor Lenovo-nya. Jadi simpelnya aja, ya gue bisa bilang monitor ini worth it untuk orang yang memang budgetnya itu terbatas dan bisa mengeliminasi faktor profesionalism untuk spek monitor ini. Untuk entry level ini udah nyaman banget. Atau seperti yang kita bicarakan di awal, monitor ini bisa jadi monitor kedua lu yang lagi-lagi lu udah punya monitor bagus jadi ini monitor utamanya, dan ini tambahan yang lu bisa pakai sesuka hati tanpa lu pusingin yang lain. Browsing, nonton, gaming, dan kreasi di monitor ini udah cukup bisa, cuma lu harus tahu batasan-batasannya aja. Dan 1,5 juta kalau gue cek di e-commerce sekarang, ini masih di level yang menarik buat lu pertimbangin, garansi 3 tahun juga, jadi udah aman. So menurut kalian gimana? Gue sih sejauh ini ya makainya udah aman-aman aja, suka bahkan. Cuma kalau gue ada alat buat kalibrasi, gue mau kalibrasiin lagi biar sama kayak monitor utama gue. Mari diskusikan di kolom komentar, dan itu aja sih pembahasan kita soal si Lenovo L24 Pace ini. Silakan aja kalau kalian suka sama monitornya, lu bisa langsung beli, atau kalau mau diskusin kira-kira cocok atau enggak sama laptop lu, ya diskusin aja di kolom komentar. Tapi yang pasti kalau lu bener-bener pengen beli, langsung aja ada di bawah linknya, karena kita udah pilihin link terbaik buat kalian. Siapa tahu udah dapat harga lebih murah daripada yang tadi gue sebutin. Jadi ya udahlah ya. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel kita dan juga follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, Discord, dan semua link yang di deskripsi. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye-bye.